Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia untuk sahabat calon eksportir. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana memulai bisnis ekspor. Nah, untuk menjadi eksportir itu apakah harus menjadi produsen? Nah, ini biasanya pertanyaannya muncul seperti itu. Karena banyak orang yang kemudian berpikir bahwa ketika mau ekspor produk, maka dia harus membuat produk tersebut. Masalahnya tidak semua orang itu memiliki kemampuan untuk membuat produk sendiri. Boleh tidak kita melakukan ekspor tetapi produknya tidak kita produksi sendiri. Nah, ini yang akan kita bahas pada hari ini, dan juga nanti kita akan melihat bagaimana kita memulai bisnis ekspor ini. Apakah kita berdasarkan produk yang sudah kita kuasai atau berdasarkan pasar yang membutuhkan barang. Nah, nanti kita akan bahas pada kesempatan episode kali ini tentang dua hal ini. Oke, kita mulai tentang produsen. Apakah untuk menjadi eksportir harus menjadi produsen? Jawabannya tidak. Anda bisa menjadi produsen, tetapi Anda juga tidak harus menjadi produsen. Misalnya, ketika hari ini Anda sudah memiliki produk sendiri. Contohnya, misalnya Anda memiliki produk gula, gula kelapa, ya kan? Nah, gula kelapa ini Anda sudah memiliki produknya, dan kemudian Anda pengen memasarkan untuk pasar luar negeri, bisa tidak? Bisa. Nah, tinggal pasar luar negeri itu untuk gula kelapa itu bentuknya seperti apa? Nah, kalau kemudian kita mau searching, ternyata yang diminati oleh pasar luar negeri gula kelapa itu bentuknya berupa gula semut, ya kan? Nah, maka kita kemudian tinggal memproduksi gula semut kalau kita sebagai produsen. Tapi bagaimana kalau kita ini bukan produsen? Kita tahu pasarnya, kita tahu bayarnya, terus kita tidak punya produknya. Jangan khawatir, kita bisa mencari suppliernya, kita bisa mencari produsennya. Nah, tadi sekali lagi saya kasih contoh, misalnya tadi gula semut itu ada pasarnya, maka kita bisa mencoba mendapatkan gula semut tadi dari para produsen. Kita cari produsennya yang mau mensuplai kita, dan nanti kita yang melakukan ekspor ke buyer yang membutuhkannya. Jadi pada dasarnya Anda mau produsen sendiri atau tidak, itu tidak ada masalah. Yang paling penting Anda sudah tahu bahwa market luar negeri itu ada terhadap produk tersebut. Nah, selanjutnya ya kembali selanjutnya mengenai marketnya. Ketika kita mulai bisnis ekspor itu baiknya itu berdasarkan produk yang kita miliki atau berdasarkan dari survei pasar kita, ya. Kita mencari dulu pasar, berarti ada produk yang dibutuhkan pasar seperti ini, baru kita bikin produknya, atau sebaliknya, lah kan saya punya produk ini. Ya, yang penting pokoknya produk saya bisa laku dijual di pasar internasional. Itu bisa dua-duanya. Tergantung Anda saat ini seperti apa. Misalnya tadi saya kasih ilustrasi, kalau Anda hari ini sudah memiliki produknya, ya Anda cari pasarnya di luar negeri. Apakah produk kita ini memang ada peminatnya di luar negeri? Kita cari dulu, kita riset pasar dulu. Tapi kalau kemudian Anda basicnya itu seorang marketer, Anda cari dulu marketnya, Anda lakukan riset pasar. Apa sih kebutuhan pasar internasional? Anda kemudian listing. Oh, ternyata ada beberapa produk. Misalnya kalau kita bicara tadi ini saya memberikan contoh produk kelapa dan turunannya. Kelapa sendiri itu kelapa utuh itu ada marketnya, ya kan? Kelapa utuh ada marketnya. Ternyata produk turunan kelapa itu banyak dan itu ada marketnya sendiri. Mulai dari sabut kelapanya. Ada produk namanya Kokopit, ada Koko Fiber, itu produk turunan kelapa dari sabut kelapanya. Kemudian nanti tempurungnya, itu juga ada pasarnya sendiri. Tempurung menjadi powder atau menjadi bubuk, itu ada pasarnya sendiri. Kemudian tempurung dijadikan arang, menjadi arang batok kelapa, itu juga ada pasarnya sendiri. Kemudian ketika buah kelapanya itu kita olah, bisa diolah menjadi VCO, itu ada pasarnya sendiri. Kita olah lagi menjadi kopra, ada pasarnya sendiri. Jadi pada prinsipnya kalau Anda mau memulai bisnis ekspor ini dari melakukan riset pasar bisa. Atau tadi Anda sudah punya produknya, misalnya tadi Anda produk kelapa dan Anda hari ini menjadi
produsen kopra misalnya, Anda bisa memulai dari sana. Anda cari dulu buyer kopra itu ada di mana dan bagaimana saya bisa melakukan penawaran ke sana. Maka mulai hari ini Anda fokus dulu. Anda mau mulai dari produsen atau Anda mau mulai dari pasar. Kalau Anda yakin hari ini produk Anda itu ada pasarnya, karena Anda produsen sendiri, silakan nanti kita akan belajar bagaimana mencari pembelinya. Dan kalau Anda hari ini bahkan tidak punya produk sama sekali, jangan khawatir. Di e-course kali ini kita akan belajar bagaimana melakukan riset pasar, apa kebutuhan pasar luar negeri, dan bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan pasar luar negeri tersebut dengan barang-barang yang ada di Indonesia. Pada prinsipnya, tidak ada halangan bagi siapapun ketika kita mau memulai bisnis ekspor ini. Yang penting keyakinan Anda bahwa Anda mampu menjalani bisnis ini. Singkirkan pikiran-pikiran negatif kita, kesulitan-kesulitan yang mungkin kemarin di episode kemarin kita sudah bahas, ketakutan-ketakutan itu, mari kita hilangkan. Ada banyak peluang yang sangat besar di sana. Insya Allah nanti di video selanjutnya kita akan tunjukkan betapa banyaknya permintaan pasar luar negeri terhadap produk-produk yang ada di Indonesia dan ternyata itu ada di sekitar kita. Mumpung orang lain belum memulai, maka saatnya kitalah yang memulai. Ketika kita menjadi seorang eksportir, maka itu berkah bagi negara kita karena kita akan mendatangkan devisa bagi negara. Insya Allah kita juga menjadi salah satu pahlawan bagi bangsa kita sendiri. Demikian yang bisa saya sampaikan di video ini. Kita akan menuju video selanjutnya untuk mempelajari apa sih ekspor itu, bagaimana kita bisa memulai ekspor tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.